Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan apabila ada yang sedang sakit, semoga segera sehat kembali. Amin. Oh ya teman-teman, kali ini saya akan membagikan resep roti kekinian. Roti ala-ala Korea itu loh. Tapi yang ini versiku ya, Korean meat cheese bread. Mau tahu caranya? Yuk ikuti di dapur Mbak Bruri. Olahan rumahan yang mudah dan pastinya yummy. Let's go. Bahan-bahan yang diperlukan: 3 ons tepung terigu protein tinggi, 200 ml susu sapi segar yang hangat, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur ayam. Dan di sini saya menggunakan daging di bumbu saus merah, kemudian keju mozzarella, peterseli, dan mayones. Untuk daging saus merah, teman-teman bisa mengikuti di vlog saya sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mulai membuat rotinya ya teman-teman. Pertama tadi kita masukkan gula, kemudian telur. Setelah itu saya aduk-aduk dengan menggunakan tangan ya. Tapi jangan lupa tangan kita harus benar-benar sudah bersih. Setelah itu masukkan sedikit demi sedikit susu cair. Di sini saya menggunakan susu sapi segar yang telah dihangatkan, hangat-hangat kuku ya. Setelah itu saya masukkan ragi instan, diaduk-aduk terus, tambahkan sedikit demi sedikit susu cairnya. Nah, ini kita uleni, kemudian tambahkan juga margarinnya. Ini kita uleni ya teman-teman sampai benar-benar adonannya kalis. Nah, ini kita tambahkan lagi susu cairnya sampai nanti adonannya tidak lengket di tangan ya teman-teman. Kalau sudah kalis dan lentur itu tidak lengket di tangan. Kira-kira nanti menguleninya sekitar 15 menit. Kita uleni terus sampai nanti benar-benar kalis. Yang terakhir saya masukkan garam supaya adonan rotinya nanti rasanya juga gurih. Setelah kira-kira 15 menit adonannya sudah kalis seperti ini teman-teman ya, sangat lentur sekali dan sudah tidak lengket di tangan. Nanti kita buat begini, saya bulatkan, kemudian adonan kita diamkan supaya mengembang kira-kira sekitar 45 menit, tergantung suhu di rumah kita masing-masing. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya. Sambil menunggu adonan roti mengembang, di sini saya membuat saus putihnya. Saya ambil susu cair, kemudian ditambahkan lagi dengan keju mozzarella.
atau dengan keju cheddar bisa ya teman-teman. Ini selera saja. Kita aduk-aduk supaya kejunya nanti lumat atau mencair juga. Kemudian saya tambahkan sekitar 1 sendok makan mayones. Nanti rasanya lebih enak ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk lagi. Setelah kejunya kelihatan meleleh, kemudian di sini saya masukkan larutan tepung terigu sekitar 1 sendok makan dan kita aduk-aduk supaya saus putihnya nanti benar-benar menjadi agak mengental. Setelah saus putih atau krimnya mengental seperti ini, kita angkat dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang bersih supaya nanti pada saat dimasukkan ke rotinya itu lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya hingga habis. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian teman-teman, tadi maaf kelupaan, sebetulnya kita akan membuat lagi untuk olesan yang luar. Nah, ini saya ambil kira-kira 1 sendok makan mentega. Kita cairkan ya. Nah, kita cairkan seperti ini. Setelah menteganya cair, kemudian kita matikan api. Setelah itu kita ambil telur. Di sini saya memakai telur ayam Arab kecil-kecil ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 butir telur. Kalau teman-teman memakai telur ayam negeri yang besar, bisa cukup 1 saja. Ini telurnya saya kocok lepas. Kemudian mentega yang sudah hangat-hangat kuku tadi dicampurkan dengan telur yang telah kita kocok ini. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian saya masukkan daun peterseli, atau kalau teman-teman tidak menemukan daun peterseli bisa diganti dengan daun seledri. Nanti sama seperti ini ya teman-teman, kita potong kecil-kecil atau kita cincang. Nah, jadinya seperti ini. Inilah penampakan adonan dari rotinya ya teman-teman, sudah mengembang. Nah, kita kempiskan, kita hilangkan udaranya. Selama kita mengembangkan adonan, kita juga harus menyiapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin supaya rotinya nanti tidak lengket di loyang ya teman-teman. Supaya bentuknya sama besar, di sini adonan saya timbang kira-kira sekitar 3 gram. Kalau teman-teman ingin lebih besar lagi, bisa disesuaikan dengan selera ya. Di sini saya membuat rotinya agak kecil-kecil. Kemudian saya bentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Pada saat menaruh di loyang, maka harus diperhatikan juga jarak antar adonan ya, supaya nanti saat mengembang adonannya tidak lengket satu dengan yang lainnya. Kalau dibuat adonan kecil-kecil seperti punya saya tadi teman-teman, itu jadinya sekitar 14 roti ya. Tetapi ini yang 2
saya mencoba dengan bentuk yang lain. Nah, kira-kira sekitar 45 menit kemudian hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dia mengembang sekitar 3 kali lipat dari bentuk semula. Cantik kan? Proses selanjutnya adalah pengovenan. Di sini saya menggunakan oven listrik teman-teman. Saya menggunakan suhu sekitar 200 derajat Celcius dengan api atas dan api bawah. Setelah sekitar 15 menit, kemudian roti saya keluarkan dari oven dan rotinya sudah kecoklatan seperti ini teman-teman. Kemudian saya gunting-gunting supaya memudahkan pada saat kita mengisi isiannya. Saya gunting-gunting seperti ini supaya nanti pada saat diisi itu akan lebih cantik karena akan mekar ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kemudian saya isikan saus putihnya seperti ini atau krim putihnya seperti ini ya. Setelah semuanya masuk, baru saya masukkan saus merah yang isiannya daging giling, ditambah bumbu-bumbu, rempah-rempah, dan kita masukkan di sini. Mau tahu rasanya teman-teman? Mantap banget. Ada manisnya, ada gurihnya. Pokoknya enak, perlu dicoba ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan semuanya. Setiap sisi-sisi dimasukkan. Yang terakhir, kemudian saya beri topping seperti ini, yaitu telur, mentega, dan ditaburi dengan peterseli atau irisan seledri. Nah, sekarang kita proses oven lagi, kira-kira cuma 5 menit teman-teman, hanya untuk mematangkan toppingnya saja. Tara, ini dia teman-teman, Korean meat cheese breadnya sudah siap. Mantap, perlu dicoba ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini hingga habis. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta komen supaya saya semangat bikin videonya. Dan jangan lupa pula tekan tombol subscribe supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang terbaru lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.